Tersangka penembakan sopir ekspedisi dalam kasus pencurian dan pemberatan, Brigadir AKS tega menghabisi nyawa korbannya secara sadis dengan melepaskan 2 tembakan di kepala korban dan jenazahnya lalu dibuang untuk menghilangkan jejak kejahatan. Hal tersebut tergambar secara jelas dalam rekonstruksi atau reka adegan yang digelar Polda Kalteng pada Senin 6 Januari 2025 di Mapolda Kalteng. Ada puluhan adegan diperagakan 2 tersangka AKS dan MH, mulai dari kedua tersangka bertemu, mencari pengendara mobil pelanggar lalu lintas, konsumsi sabu, mengeksekusi korban, hingga upaya pembersihan. Dalam rekonstruksi itu terdapat sejumlah perbedaan pendapat antara kedua tersangka. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, reka adegan merupakan bagian dari proses penyelidikan untuk bahan kelengkapan berkas. Selain itu, mencocokkan kesesuaian keterangan para tersangka, alat bukti, maupun saksi, serta fakta di TKP. Hari ini kami sampaikan bahwa tadi pagi penyidik di Reskrim Polda Kalimantan Tengah telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi ya berkaitan dengan perkara penemuan jasad ataupun mayat yang terjadi di Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu dengan tersangka saudara AKS dan MH yang disangkakan dengan pasal 365 ayat 4 dan atau 338 dan junto pasal 55 KUH pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kegiatan rekonstruksi merupakan bagian dari proses penyidikan ya, untuk bahan kelengkapan berkas dan untuk mencocokkan kesesuaian antara alat bukti yang dimiliki oleh penyidik dan fakta di TKP. Tadi rekan-rekan sudah ketahui ada beberapa adegan yang dilakukan baik itu oleh para saksi dan tersangka sehingga membuat jelas dan terang tindak pidana yang dilakukan. Semuanya bahwa saat ini penyidikan masih dalam proses. Kami mohon doanya sehingga penyidik bisa melaksanakan penyidikan secara tuntas dan selesai melalui scientific crime investigation sebagai wujud Polri yang profesional, transparan, dan keadilan. Tentunya Polda Kalteng juga berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kejahatan aman dan aman. Mungkin itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Nanti kita akan update berita berikutnya atau informasi berikutnya. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dwinanto Agung Wibowo mengatakan, rekonstruksi digelar untuk tambahan 2 alat bukti sesuai aturan, sehingga mendukung keterangan di berita acara pemeriksaan. Adapun pengacara tersangka MH, Parlin Huta Barat menekankan, berdasarkan hasil rekonstruksi tersebut memang ada beberapa perbedaan pendapat antara MH dan AKS. Hal itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Tadi ada beberapa catatan silang versi, yang disebut silang versi. Mulai dari silang versi mengenai siapa yang memindahkan pistol sebelum penembakan. Kalau klien kami itu yang punya pistol kan AKS. Jadi yang tahu letak pistol ya AKS. Tidak mungkin klien kami memindahkan. Kemudian versi membuang mayat. Membuang mayat itu adalah AKS. Klien kami disuruh bantu angkat kaki. Kalau sendiri nggak mungkin. Kalau versi AKS kan sendiri. Kemudian versi membuang karpet apa segala. Ini kan silang versi. Nah nanti kita buktikan di pengadilan. Versi mana yang logis? Siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur? Ya. Kalau kita bicara jujur tidak jujur, klien kami MH jujur, makanya melapor. AS yang kami melihat. Jadi kalau ada tuduhan, misalnya ada tuduhan klien kami yang menyediakan sabu, sementara rekon tadi jelas pada saat klien kami pindah masuk ke mobilnya AKS, dia hanya dengan badan sendiri tidak bawa apa-apa. Lalu di dalam mobil AKS sendiri yang menawarkan sabu. Jadi kalau ada tuduhan klien kami yang membawa sabu itu tidak benar. Nah, itu satu kejanggalan. Nah kejanggalan itu memang ini pistol tadi. Klien kami masuk di mobil AKS, dia tidak pernah tahu di mana pistol itu. Nggak mungkin dia memindahkan, itu yang memindahkan AKS. Itu berarti yang tetap menembak tetap AKS ya Pak? Ya, kalau yang rekon menembak tidak terbantahkan. AKS pun mengaku memang dia menembak sebanyak 2 kali di kepala. Kuasa hukum AKS, Suryan Syahali mengatakan, kliennya mengakui telah membunuh korban. Meskipun dalam waktu membuang jenazah korban terjadi 2 versi, satu keduanya bersama-sama, namun satunya tidak. Masalah rekonstruksi pembuangan mayat itu kan tadi jelaskan ada 2 versi. Nah kalau terkait dengan versi Anton, ya kan seperti dijelaskan, Anton tidak ada megang itu, semua Heri. Nah tapi kalau versinya ya kan
Anton yang menarik awal, Heri yang membantu. Ya kan itu. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapatku terkait masalah versi Anton dan versi Heri itu tidak akan merubah pasal, tidak akan merubah tuntutan. Ya kan itu kan cuma ibaratnya ini dari JPU mungkin nanti hakim kita cuma pengen tahu kejadian yang sebenarnya yang masuk akal. Ya kan? Jadi mau versi Anton maupun versi Heri nanti di dalam fakta sidang itu nggak akan merubah apapun, sebab yang jadi titik terang sekarang di sini ya kan, yang melakukan pembunuhan siapa? Anton sudah mengakui, ya kan? Harapan dari klienku sih sebenarnya sudah tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi belit membelit. Makanya ternyata tadi kan masih ada dua versi, ya kan? Versi Anton tidak ada menyebut. Nah, versi Heri, Anton yang awal mengeluarkan, Heri yang membantu, kan gitu.